Halo guys, hari ini gue pengen bahas pertandingan tentang Brighton dan Chelsea di Stamford Bridge. Ini pertandingan yang lumayan menarik buat gue, karena gue selalu menduga Chelsea bakal mendominasi Brighton di pertandingan kali ini. Cuma hasilnya 1-1, luar biasa banget. Ini hasil yang luar biasa banget buat Graham Potter dan anak asuhannya. Kalau kita lihat pertandingan kali ini, Brighton yang mendominasi Chelsea, bukan sebaliknya. Dan ini semakin impresif kalau kita lihat mereka tuh mainnya di home-nya Chelsea. Kita bisa lihat memang Brighton ini mendominasi Chelsea sama seperti Manchester City mendominasi Chelsea. Ya, sebelumnya Man City pernah bermain melawan Chelsea dan mereka juga dominan banget. Dan Brighton luar biasa dengan pemain-pemain biasa seperti Bissouma, Lamptey, Cucurella, dan juga Lallana, Maupay, pemain-pemain yang gue anggap sebetulnya mediocre. Tapi berkat taktiknya si Graham Potter ini, level mereka ini bisa dinaikkan menjadi pemain-pemain yang bisa setara dengan pemain-pemain Chelsea yang lebih berbintang. Sebetulnya Chelsea ini bermain tanpa N'Golo Kante. Mungkin karena kecapean ya, karena di schedule Christmas saat ini memang padat banget kan. Jadi mungkin si Tuchel merasa timnya itu butuh rotasi pemain. Dan Kante ya ada satu mata sih ya. Untuk pertandingan Liverpool di fixture selanjutnya, si Kante yang ya jadi patut untuk diistirahatkan di pertandingan kali ini. Tapi di babak satu bisa kelihatan arus permainan itu arahnya tuh di Brighton mulu. Brighton yang nyerang mulu. Dan Chelsea yang bertahan mulu. Ada satu saat di babak pertama Brighton itu persentase possessionnya itu 55% dibanding dengan Chelsea 45%. Bayangkan saja, inilah sedominannya Brighton dengan Chelsea. Luar biasa sekali. Kita memang sudah tahu kalau si Graham Potter ini memang pelatih jenius ya kayaknya. Walaupun gue kurang suka sama stylenya sih. Gue kurang suka sama stylenya itu karena dia tipe yang suka utak-atik pemainnya ya. Gue bukan pelatih, cuma rasanya agak aneh aja. Gue kurang suka pelatih yang agak intelektual. Seperti Arteta, Pep Guardiola, dan Graham Potter ini. Mereka suka utak-atik. Mungkin agak sedikit egonya ya. Karena mereka merasa pintar, akhirnya mereka ya coba untuk utak-atik mulu gitu loh. Belum tentu utak-atikannya itu bener. Dan untungnya buat Graham Potter, kali ini utak-atiknya itu membawa hasil ya, memberikan hasil. Nah, si Tuchel karena dia merasa midfieldnya itu benar-benar dilindas abis-abisan sama Brighton, akhirnya dia nyerah juga, pasrah. Dia udah nggak kuat tanpa Kante. Akhirnya Kante dimasukkan juga. Ini memang membuktikan bahwa Kante ini nggak tergantikan lagi. Siapapun nggak ada yang bisa menggantikan. Mau Jorginho kek, atau mau Ruben Loftus-Cheek, atau Kovacic. Mereka semua nggak selevel dengan Kante. Kante dibilangnya itu cuma destroyer aja. Tapi kalau kita lihat, Kante ini mempunyai touch yang bagus. Passingnya pun juga bagus. Dribblenya pun juga kadang bagus. Dia kadang bisa kelihatan maju ya kan, sering kelihatan begitu. Jadi dibilang destroyer murni enggak juga, dia itu memang box to box yang serba bisa deh. Dan setelah Kante dimasukkan di babak kedua, bisa kelihatan Chelsea langsung lebih pede. Ini efek psikologinya juga. Ketika teman-temannya lihat ada Kante, mereka tuh mainnya tuh lebih lepas. Ya, karena mereka tahu di belakang itu ada Kante yang ngejagain mereka. Ya, mereka itu yang seperti kehilangan ibunya, tiba-tiba ketemu ibunya, pasti lebih pede lagi ya kan, lebih merasa aman begitu. Mereka bisa mengambil balik, kontrol permainan, ritme permainan udah bisa kelihatan, possession mulai kembali. Karena satu orang aja si Kante yang sebetulnya kalau kita lihat fisiknya sangat kecil, tapi dia itu punya karisma yang besar di dalam tim ini. Cuma ini yang gue ngerasa heran juga sih ya. Kenapa satu orang bisa sepenting ini di Chelsea? Ini Chelsea loh. Seharusnya 11 pemain ini
sama-sama penting, tapi mereka mengandalkan Kante itu seperti kayak ikan mengandalkan air begitu. Seharusnya nggak begini gitu loh. Kalau si Kante ini cedera misalnya, apa yang akan terjadi sama klub ini kan? Jadi mereka ini harus mencari solusi lagi. Solusinya itu bukan Kante. Mereka tuh harus cari solusi di mana, masalahnya di mana, lalu hadapi masalah itu. Kalau kita lihat juga serangannya itu mandul-mandul, ya banyak banget serangan yang nggak berarti, sering kehilangan bola. Pemain seperti Callum Hudson-Odoi tidak membawa kreasi, dia membawa dribble, penetrasi, tapi dia tidak membawakan chance creation. Dia pemainnya bagus, cuma kayaknya dia itu perlu pemain pendamping yang bisa menyupport dia. Mount masih oke lah, dia memang salah satu bintang di tim ini. Gue nggak ada masalah sama dia. Dia selalu konsisten memberikan yang terbaik. Akhirnya dia kasih 1 assist juga untuk golnya si Lukaku. Cuma yang gue ada masalah itu di lini depan ada dengan Pulisic. Ya, Pulisic kita lihat tuh memang performanya turun naik ya. Apalagi tahun ini, cuman turun. Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Gue nggak tahu masalahnya apa. Mungkin karena kompetisi ya. Karena kompetisi di tim ini sangat ganas banget. Ada Kai Havertz, ada Werner, ada Callum Hudson-Odoi, ada siapa lagi tuh yang bisa main di depan, Hakim Ziyech jangan lupa. Jadi kayaknya si Pulisic ini memang pemain bintang, tapi dia itu harus dianggap sebagai pemain bintang di tim itu supaya dia bisa efektif. Kalau nggak ada yang anggap dia sebagai pemain bintang, karena di tim ini masih ada bintang-bintang yang lain, dia performanya bakal turun. Inilah mindsetnya si Pulisic. Kenapa gue bilang dia itu nggak bisa menjadi benar-benar pemain top player ya, seperti Messi atau Ronaldo. Walaupun kompetisinya itu ganas, mereka itu masih tetap bisa bermain dengan baik. Ini menurut gue sih lumayan meragukan ya buat Chelsea ya. Soalnya kedepannya ini mereka bakal lawan Liverpool. Nggak tahu gimana caranya mereka bisa mengalahkan Liverpool yang sebetulnya juga lagi menurun ya karena kalah dari Leicester kemarin. Cuma gue bisa menduga kalau Liverpool ini masih bisa balik lagi, masih bisa kasih perlawanan ke Chelsea. Salah, Jota, Mane, tengahnya juga mereka udah balik, Henderson, Thiago, Fabinho. Jadi gue agak ragu sama Chelsea di musim ini. Si Tuchel mungkin mau bilang ini bisa salahnya si COVID ya, dia bisa menyalahkan COVID, tapi ya sebetulnya tim sebesar Chelsea mereka punya resources, punya pemain-pemain cadangan yang baik ya, seharusnya si Tuchel bisa mencari solusi lah. Itulah tugasnya seorang pelatih kan, selalu mencari solusi dari dalam ketika mereka mengalami kesulitan begitu. Jadi bakal seru gimana pertandingan Liverpool dan Chelsea. Gue duganya sih bisa seri ya. Karena di tengahnya ini sama-sama kuat. Chelsea ada Kante, Liverpool ada Fabinho. Bakal menjadi pertarungan midfield yang sangat menarik menurut gue. Kita patut nonton. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Semoga kalian enjoy. Kalau kalian enjoy, kalian bisa kasih like ke video ini. Dan juga jangan lupa subscribe, karena gue bakal terus upload. Oke, dan juga jangan lupa kasih komen yang terakhir. Oke, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.